bukan modalnya dia loh ya, tapi dia itu cuman dia dapat fasilitas dari bank, lalu bank itu fasilitas itu dipinjamkan ke temannya dan itu habis. Semuanya adalah proses. Kalau sampai hari ini bisa begini, semuanya itu adalah hikmah dari kejadian yang nggak enak. Seorang pengusaha, uang adalah kredibilitasnya. Nama baik itu adalah uang. Jadi kita nggak boleh sampai makan uangnya orang. Jadi kita supplier, kita harus bayar tepat waktu. Halo Marketeers, jumpa lagi dengan saya Anang Supardi dalam program Marketeers Close Up. Program yang mengupas kisah-kisah inspiratif dari para marketer dan entrepreneur yang membesut dan mengembangkan bisnisnya. Oke, selama 30 menit ke depan, Marketeers Close Up lebih personal dan lebih dekat. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang istimewa, memiliki kisah-kisah inspiratif dalam menjalankan atau mungkin mengembangkan bisnisnya. Beliau adalah Ibu Mansha Chandra, selaku komisaris perusahaan Hakiki Donarta. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Pak Anang, baik-baik saja, puji Tuhan. Sehat. Salam sehat ya Bu ya? Iya, sehat Itu Pak yang Anang. paling penting. Ya? Iya betul. Oke Bu Mansha, ini saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk acara ini dan sayang sekali kalau tidak saya gali lebih jauh tentang Hakiki. Nah ini Ibu bisa bercerita singkat ini Bu, bagaimana awalnya Hakiki Donarta ini dan sebetulnya Hakiki Donarta ini bisnisnya apa sih Bu? Hakiki ini dulu papa saya itu, setahu saya ya, karena Hakiki didirikan tuh waktu itu saya masih 12 tahun. Tapi saya tahu bahwa papa saya itu mendirikan itu karena dulu kan papa saya hanya bisnisnya jasa sama pabrik kembang gula, permen ya, kalau dulu ngomongnya permen, kecil-kecilan home industry. Lalu papa saya melihat kakak saya laki-laki 2 itu sudah remaja ya toh, sudah harus ada sesuatu lah di bisnis, nggak bisa cuman terima jasa lalu home industry. Lalu papa saya didukung oleh temennya, dimotivasi temennya untuk sewa toko di Jalan Songyudan. Awal mulanya gitu. Lalu kenapa bapak saya itu menamakan UD Hakiki ya, waktu itu UD Hakiki ya. Karena papa saya ini memang orangnya itu ya, konsisten, komitmen gitu ya. Jadi dia merasa dia kepingin jadi seorang pengusaha yang hakiki. Hakiki adalah hakikat. Jadi papa saya mencari nama itu saya ingat kok. Dia cari di kamus. Pakai bahasa Sanskerta. Dia ketemu Hakiki ini. Jadi dia merasa ini yang pas untuk filosofi di kemudian hari gitu. Jadi akhirnya dipilihlah nama Hakiki, yaitu hakikat. Hakikat sebagai seorang pengusaha. Gitu. Awalnya itu Bu kan usahanya tadi kembang gula, itu maksudnya bagaimana Bu? Menjual produk-produk untuk pembuatan kembang gula? Enggak, kita produksi kembang gula kecil-kecilan seperti apa ya, kalau zaman dulu tuh permen ya, kalau dulu kita ngomongnya yang ditumpuk seperti fresh gitu loh, seperti permen fresh, seperti permen hobias gitu. Jadi dulu kecil-kecilan sih home industry. Saya ingat saya dari kecil kan bantu ya, karena kan home industry. Jadi kita semua saudara itu pasti bantu di pabrik kecil lah, maksudnya cuman pembungkusnya itu pekerjaannya cuman 20 lebih kok. Oh, itu jadi ya dari kecil. Kalau sudah 20 lebih itu Bu. Ya sama tukang masak, permennya sama apa semua ya kurang lebih 20 lebih gitu. Iya, gitu. Oke, cukup menarik Ibu. Nah, Bu Mansha, ini kan umurnya Hakiki sudah 52 tahun. Betul ya Bu ya? Iya, betul ya. Pak. Dan tentu harus kita akuin awalnya ini kan perusahaan keluarga yang sebagaimana Ibu jelaskan tadi.
Iya, iya, karena 2 orang kakak saya yang sudah mulai besar dewasa ya. Jadi papa saya mempersiapkan itu. Iya. Dan sekarang Hakiki ini sudah bertransformasi, Bu. Dari toko kecil di Songoyudan, sekarang sudah menjadi perusahaan yang tentu manajemennya sudah modern. Nah, ini ya, Pak. Bu Mansa juga sebagai salah satu orang yang sejak awal bergabung dengan Hakiki tentunya. Karena sejak kecil, sejak umur 12 tahun ini sudah ngerti itu, Bu ya. Nah, ini apa suka dukanya ini, Bu? Mulai dari awal mengembangkan usaha dari bisnis keluarga menjadi perusahaan dengan manajemen yang modern seperti ini, Bu. Suka dukanya ya dimulai dari orang tua saya ya, papa saya ya. Itu sangat berat waktu itu. Kita kan tahun 69 itu kita buka Hakiki dengan modal kecil, lalu toko itu masih kontrak, ya kan? Setelah kira-kira berjalan 2 tahun mungkin, tahu-tahu papa saya itu dimakan, uangnya dimakan ya. Bukan modalnya dia loh ya, tapi dia itu cuman dia dapat fasilitas dari bank, lalu bank itu fasilitas itu dipinjamkan ke temannya dan itu habis. Jadi papa saya itu sampai saya ingat sampai 74 kalau nggak salah, 75 atau 74 tuh baru papa saya selesai nyicil. Oh. Saya ingat bener. Jadi setiap bulan 5 tahun, Bu ya? Nyicil. Ya, 5-6 tahun. Jadi itu itu bagi keluarga kita berat. Papa saya sampai ya waktu itu sudah putus asa. Tapi untung masih bertahan terus. Kita semua langsung kehidupannya itu beda. Saya yang sekolah naik becak, langsung saya naik sepeda. Saya bilang sama mama saya naik becak 1 hari 30 rupiah. Kalau saya naik sepeda 1 bulan abonen 30 rupiah juga. Udah saya naik sepeda. Jadi saya bisa menghemat 1.000 rupiah untuk keluarga. Nah, waktu itu kan ya saya nggak bisa kerja, saya masih sekolah. Jadi ya itu yang bisa saya persembahkan ke orang tua saya, gitu, mengurangi bebannya. Mengurangi beban, artinya iya. Ibu sudah mulai usia berapa waktu itu, Bu, membantu usaha ini? Oh, saya belum membantu, saya masih sekolah kok waktu itu. Ya. Saya bantu di Hakiki itu tahun 75, berarti 18 tahun. Waktu itu sudah 77 ya 18 tahun saya bantu di Hakiki. Jadi saya waktu itu papa saya kejadian itu kira-kira saya 13 tahun, 14 tahunan. Jadi itu saya mulai ya itu mengerti lah ya. Kita semua ngerti, aduh papa kok sampai kayak gini ya. Ya udah kita backup semuanya jadi naik becak, jadi naik sepeda semua gitu. Menghemat. Itu suka dukanya sih papa saya ya. Kalau perjalanan kita juga masih banyak. Nah, ini kalau itu suka duka papanya Bu Mansa ya. Lalu sekarang bagaimana ini Bu Mansa tentu ikut juga mengembangkan bisnis ini ya. Lalu bagaimana suka dukanya Bu Mansa sendiri nih mengatur anak buah? Kalau boleh tahu sekarang ini untuk Hakiki karyawannya ada berapa ini, Bu? Untuk Hakiki karyawannya sekarang ya, untuk Hakiki Donata saja kira-kira ada mungkin 250-an ya. 250 ya, cukup banyak ya untuk Hakikinya. Iya, cukup banyak. Iya, untuk Hakikinya saja. Pabriknya kan ini, Bu ya. Bukan, beda lagi. Nah, ini tentu suka duka dalam mengelola SDM ini, Bu. Tentu cukup berat juga karena awalnya tentu perusahaan keluarga yang mungkin tidak tercatat barangkali, Bu ya. Dan sekarang menjadi semuanya harus tercatat. Itu gimana itu, Bu? Untungnya papa saya ini orang manajemen. Jadi dia itu dari awal itu semuanya tercatat, Pak. Semua tercatat. Iya, untungnya papa saya itu orang manajemen dan dia ada satu teman yang ya kalau sekarang mungkin kita ngomong accounting ya, dia seperti konsultan gitulah. Jadi hampir setiap minggu datang ngomong-ngomong sama papa saya belajar banyak dari dia. Jadi akhirnya memang pada saat tahun 75 saya di sana itu sudah tercatat semua.
Cuman ya memang manual gitu ya. Tapi untungnya tercatat. Jadi manajemen kita kalau dari awal itu sudah cukup bagus. Tapi bisa sampai sekarang itu adalah pelajaran-pelajaran pada saat kita nota itu ditilep sama karyawan. Nah, kita belajar. Oh, berarti step ini harus diperbaiki gitu. Nanti berjalan lagi. Nanti ada lagi kejadian apa lagi? Kok kita dimakan oleh customer yang mana giro kita itu waktu itu pakai gironya orang oper, ya toh? Pernah kejadian itu. Jadi kita belajar lagi, oh ya nggak boleh. Kita harus giro itu harus masuk dan keluar melalui kita semua. Nah itu sebenarnya belajar proses. Semuanya adalah proses. Kalau sampai hari ini bisa begini, semuanya itu adalah hikmah dari kejadian yang nggak enak. Jadi saya nikmati sekali hari ini. Saya sekarang menikmati sekali hikmah-hikmah itu. Kalau tidak ada itu, kita nggak bisa seperti ini. Itu poin ya. Ya, pelajaran apa yang Ibu Mansa bisa dapatkan atau bisa sharingkan ke kami semua ya? Inspirasi apa yang didapatkan dari pendiri dari Hakiki, Pak Chan Tian-Hock? Kalau dia ya, papa saya itu gini, ini saya sudah catat ini ya. Dia selalu berpesan pada kita ya. Uang adalah kredibilitas kita. Seorang pengusaha, uang adalah kredibilitasnya. Nama baik itu adalah uang. Jadi kita nggak boleh sampai makan uangnya orang. Jadi kita supplier kita harus bayar tepat waktu supaya supplier itu percaya dengan kita. Ya. Nah, gimana caranya? Ya toh, ya kita harus hidupnya hemat. Kita harus hidup apa adanya. Jadi uang dari supplier yang kita puter lalu kita bisa dapat untungnya itu benar-benar untuk bisnis itu. Jadi kita semua dari awal itu saya gajian, Pak. Papa saya juga gajian. Semua. Setiap orang ada gajiannya. Jadi setelah gajian nggak boleh ambil lagi uang yang ada di kas. Jadi mau pakai ya pakailah gajimu itu. Gitu. Itu yang diterapkan papa saya ya. Lalu juga karyawan, pesannya karyawan itu sudah kerja sama kita 1 bulan. Jadi kita tidak pernah boleh nunda gajiannya karyawan. Karena di belakang itu ada uang sekolah, ada uang belanja yang menunggu mereka. Itu. Ya, lalu ya itu intinya yaitu hakiki, jujur, komit, rajin, lalu harus mandiri. Komit. Jujur, komit, rajin, dan mandiri. Ini saya jadi ingat ini Bu, nilai-nilai bisnis dari Hakiki nih Bu ya. Waktu saya ke kantor itu ada tulisan Mandarin, ada 3 kata-kata besar itu Bu. Itu Ibu bisa jelaskan itu Bu ya. Nilai-nilai bisnis yang diterapkan oleh papanya Bu Mansa ini. Itu sebetulnya nilai-nilai dari marga ya. Nilai-nilai marga tapi kita terapkan di bisnis karena ya kita marga Chan ya kita memakai nilai-nilai filosofi dari itu ya dari marga ya. Nah itu artinya setiap orang itu setiap hari pada malam hari kita harus refleksi gitu. Hari ini kita sudah berbuat baik berbuat baik pada orang tua, sudah menghormati orang tua, sudah baik terhadap teman, sesama. Lalu apakah kita sudah belajar sesuatu yang baru? Jadi itu yang nilai filosofi sebetulnya dari marga. Tapi ya kita pakai terus. Akhirnya kita pakai di Hakiki ini sebagai filosofi perusahaan. Ya, cukup menarik Bu. Cukup menarik karena nilai-nilainya satu menghormati. Kemudian yang kedua adalah terus belajar dan ada satu yang saya pernah bertanya ini ke salah satu cucu ini Bu ya, Pak Doni ya. Ya. Ini apa ini Pak Doni? Ini menurut beliau adalah satu. Yang ketiga adalah menepati janji. Iya, yaitu. Jadi kita menepati janji itu kan sama dengan kalau kita bisnis jangan sampai utang nggak dibayar. Itu kan termasuk menepati janji. Ya. Lalu ya apa yang kita sudah janji ke customer atau ke supplier kita harus tepati.
Oke. Gitu, seperti Oke, itu. Ibu, ini saya tadi bicara tentang masa lalu dan terima kasih Ibu sudah bercerita panjang lebar tentang kisah-kisah masa lalu bagaimana Hakiki ini dibangun. Nah, sekarang saya mulai cerita yang sekarang-sekarang ini, Bu ya. Ini bagaimana ini, Bu? Sekarang Hakiki itu tentu sudah punya cabang di seluruh, bukan cabang ya, jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Iya, iya. Ini apa ini strateginya Ibu sehingga Hakiki sampai sekarang dipercaya oleh supplier ya kan, oleh distributor sehingga penjualannya ini sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. Bisa diceritakan? Ya, itu kembali lagi ke komitmen kita itu. Dari kita menjual barang atau kita membeli barang, itu komitmen itu selalu dipegang. Akhirnya customer kan percaya sama Hakiki. Jadi barang yang kita jual itu kalau kita ngomong bagus ya pasti bagus. Dan kita tidak mau, kita menghindari menjual barang yang nggak bagus. Gitu. Jadi kita maunya itu customer kalau beli dia jual, customernya dia pun seneng sama customer kita itu. Jadi kan berantai ya Pak ya. Itu yang saya terapkan sih belakangan ya, kira-kira mungkin 20 tahun lebih setelah saya sama Pak Sindu sudah handle sendiri ya. Itu yang saya terapkan gitu. Jadi saya jual barang ya harus yang benar-benar bisa dijual gitu. Kualitasnya yang kualitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu saya rasa ya dari sana customer kita itu karena harga saya nggak terlalu murah kok Pak. Kalau harga itu saya nggak terlalu murah sih. Saya nggak bandingkan harga ya karena bandingan harga ya pasti nanti menjurusnya ke sana, menjurusnya ke jual barang yang kualitasnya nggak karuan, lalu ya nanti apakah suppliernya kita yang kita nggak bisa bayar. Jadi ya kita mencari celah terus untuk maju. Gitu. Ya memang ya peras otak juga ya Pak ya. Peras otak sih. Iya, tapi ya harus kekeh. Kita harus rajin, telaten gitu. Percaya terus bahwa kalau kita benar, kita jalan yang benar, pasti ada jalan lah. Ya. Tuhan nggak mungkin nggak kasih jalan kan untuk hidup. Itu. Ya, ini menarik Bu tentang strategi pemasaran. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa harganya kita itu tidak murahan kan itu Bu ya, atau mungkin bukan tidak murah kan, malah Ibu tadi sempat sampaikan bahwa barang kita itu mahal kan gitu Bu. Nah ini bagaimana Ibu bisa meyakinkan konsumen bahwa dengan harga yang mahal tapi mereka masih mau menerima produknya Ibu? Bagaimana strateginya? Ibu bisa jelaskan? Ya itu. Kita selalu memberikan jaminan ya bahwa saudara jangan khawatir, barang kita memang agak mahal, tapi kamu pasti nggak sampai dikecewakan. Nanti customermu pun tidak akan kecewa pada kamu, karena saya tahu lah ya setiap toko itu pasti dia juga harus menjaga customernya toh. Kalau customernya nggak puas sama dia pasti lari. Lah itu mungkin yang mereka sudah tahu dari kita ya. Jadi memang kadang-kadang harga kita agak mahal dikit kok. Nggak mahal, bukan tinggi. Agak mahal dikit tapi ya kita ada jaminan bahwa barang yang kamu beli itu benar gitu loh. Nggak main-main punya, benar memang gitu. Gitu. Itu yang menguntungkan secara material ataupun secara relationship ya terhadap customernya mereka. Oke. Karena bisnis itu kan yang butuh kan relationship-nya ya Pak ya. Betul. Betul Ibu. Betul. Iya. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh kepada kami relationship seperti apa yang sudah Ibu terapkan dan membuat customer kita pada akhirnya menjadi percaya sama kita, dan 52 tahun bukan waktu yang pendek untuk bekerja sama. Kita juga servis Pak.
Kita ada komitmen servis, jadi kita ada komitmen pengiriman. Itu kan juga satu nilai tambah ya. Jadi kalau kita ada karena sistem kita yang sudah bagus, jadi pada saat sales kita menjual itu kan tahu, dia bisa melihat stoknya ada atau nggak ada, gitu. Jadi seumpama pada saat dia jual pun mungkin dia nggak lihat, tapi setelah dia mau bikin nota itu kan dalam waktu berapa jam saja itu ada ketahuan oh ada barang atau nggak ada barang. Kalau nggak ada, kapan adanya itu semuanya sudah ada di sistem. Jadi itu yang mungkin membuat customer merasa nyaman ya, nggak ketakut-takutan gitu loh, ya kan habis order nggak taunya seminggu lagi 2 minggu lagi. Jadi semuanya itu tersedia dan sistem kita juga FIFO, FIFO ya, first expect first out. Jadi itu juga salah satu kita ya, nilai tambah kita. Lalu juga itu pengirimannya on time. Pengirimannya on time, oke. Iya. Oke, yang berikutnya Bu, kita sekarang bicara mengenai sisi produk Bu. Awalnya dulu kembang gula, sekarang sudah berkembang menjadi berapa Bu produk variannya ini Bu? Produk varian kita ya, untuk sudah 200 lebih ya Pak ya. Mungkin hampir 300. Mungkin Ibu bisa jelaskan, sekarang Hakiki itu kan tidak hanya menjual produk-produk barangkali untuk bahan kembang gula, tapi mungkin barangkali untuk bahan-bahan yang lain. Mungkin Ibu bisa ceritakan ada berapa jenis produk dan berapa brand yang dimiliki oleh Hakiki sekarang? Ya memang kita sebetulnya memang dari awal Hakiki itu tidak menjual produk untuk kembang gula. Kembang gula itu kan produksi ya, produksi. Tapi kita nggak jual. Jadi pada saat itu kita nggak jual di toko. Produk kita nggak dijual di toko, jadi kita papa saya malah jualan terigu, tapioka, gitu ya, sesuai dengan keadaan di Songyudan, karena di Songyudan kan jualannya itu, jadi sesuai dengan itu. Lalu belakangan ada, kenapa kita ini, saya harus bercerita, kenapa kita kok bisa beralih ke bahan kue. Padahal dulu kita jualnya sedikit, cuman terigu, tapioka, ragi, soda kue, amoniak, ya sedikit lah, paling 10 lebih. Lah, pada saat itu ada langganan kita yang dia itu butuh bahan kue. Dia selalu kalau mau beli bahan kue harus ke Jakarta, nunggu, 1 minggu, 2 minggu. Jadi dia ngomong, ayo tolonglah kamu sediakan. Jadi nanti aku beli sama kamu. Dia tunjukin kita, suppliernya dia itu ini. Dia bilang nggak apa-apa, kamu untung kok. Tapi saya nggak repot. Ya mungkin roti waktu itu kan bisa untungnya, roti itu kan untungnya bisa 200% ya waktu itu ya. Jadi dia oke, nggak apa-apa kamu. Nah dari situlah mulai kita pelan-pelan mencoba untuk menjual bahan kue. Sebetulnya dari situ. Nah salah satu komitmen kita juga, kita tahu bahwa bahan kue itu gini, satu roti itu kan terdiri dari mungkin ya 10 item atau 12 item. Tapi kalau salah satu item tidak ada, roti itu tidak akan jadi. Ya. Jadi itu juga salah satu aware kita ya, concern kita. Jadi kita harus selalu membuat sampai customer itu jangan sampai kekurangan, kecuali memang sudah di luar kemampuan. Ya. Gitu sih. Jadi sekarang ini kalau brand kita sendiri ya, kalau pabrik kita kan sudah ada 1, 2, 3 ya. 3. Kalau brand sudah mungkin 20-30 brand lah kira-kira. 20-30 brand ya. Ada berapa SKU itu Bu? SKU-nya, kalau SKU-nya ada ya hampir 300-an. Wow. Cukup banyak ini Bu. Terus bagaimana Ibu memanage brand Ibu dengan brand yang cukup banyak, SKU yang sampai cukup besar juga tadi. Itu bagaimana Bu strateginya Bu untuk memanage brand tersebut Bu?
Ya, kita pelan-pelan ya Pak ya, itu kita step by step memang ya semua ini proses ya Pak ya. Kalau saya melihat itu semua proses, asalkan kita mau belajar terus, fokus terus. Dari awalnya yang brandnya cuman berapa brand saja, lalu tambah lama, tambah banyak, akhirnya seperti pabrik, kita punya pabrik, lalu pabrik mentega, lalu ya kita mulailah ikut pameran, memperkenalkan produk kita gitu. Lalu untuk brand kita juga mulai memperkenalkan dengan marketing communication kita. Itu semuanya proses Pak. Jadi bukan dibangun serta-merta, tapi ya step by step kita jalan ke sini. Oh ini kurang, harus tambah ini, tambah lagi. Jadi saya kok merasa 52 tahun itu enggak terasa ya Pak ya. Itu tapi memang benar-benar kita dari manual. Dulu kan saya yang bagian semua pencatatan itu saya semua. Dari buka nota, dari pembukuan sampai hitung uang semua itu saya. Tinggal saya serahkan nanti kalau sudah sore saya serahkan ke papa saya karena kan ya itu aja orangnya satu toko cuman 1 2 3 4 5 orang, mungkin 5-6 orang aja. Ya. Dengan papa saya. Iya. Jadi ya 6 orang. Saya ingat 6 orang. Saya, papa saya, Pak Sindu, lalu ada yang bagian penagihan, 2 yang bagian penjualan. Ya 6 orang kita di toko. Oke. Ya itu saja. Ini supaya teman-teman juga mulai tahu ini. Kira-kira Ibu atau Ibu bisa menjelaskan brand apa Bu sekarang yang menjadi unggulan? Brand kita yang menjadi unggulan sekarang itu loh, blend butter ya, Royal Crown. Itu sangat bagus Pak. Itu benar-benar sudah menjadi tren kekinian. Kalau orang mau cari bau yang bagus, room butter, ya itu paling bagus. Memang kita tidak ngomong yang brand lain itu nggak bagus, kita bagus. Tapi kita punya itu benar-benar, saya kok merasakan ya, semua orang bisa menerima Royal Crown gitu, blend butter itu. Itu gimana Ibu ceritanya kok bisa membuat produk tersebut Bu awalnya Bu? Apakah melalui riset dulu atau? Iya, melalui riset dulu. Kita kepingin kembali lagi Pak ya. Saya kan sama Pak Sindu itu pernah kok ngomong-ngomong, kita sudah saatnya berkarya lah. Ya, karena kita kalau mau makan, mau pakai itu sudah cukup kita ini. Gitu, saatnya berkarya. Jadi kita ada pabrik, diberi kesempatan ada pabrik, kita menciptakan produk yang bagus, yang bisa terjangkau, gitu. Supaya apa? Sebenarnya kita berkarya. Jadi mungkin UMKM, home industry, mereka bisa pakai produk kita dengan modal yang nggak terlalu tinggi, tapi mereka bisa ada keuntungan di situ, ya toh. Ya itulah. Jadi saya ngomong sama Pak Sindu kok. Waktu Desember saya ngomong, Pak Sindu kan merasa bersyukur ya toh. Wah bersyukur ya kita. Saya bilang iya, kita harusnya sudah waktunya berkarya. Sudah ya anak-anak kan sudah pinter juga ya, sudah bisa. Semua karyawan ini kita harus mikirkan di belakang mereka itu banyak orang. Lah ya saatnya kita harus berkarya. Nggak cuma untuk staf sendiri, nggak untuk internal Hakiki, tapi juga untuk di luar Hakiki, untuk masyarakat. Kita sudah diberi, benar-benar saya bersyukur loh, dari toko Hakiki kita bisa seperti ini, saya sangat bersyukur Pak. Ya itu kembali lagi ya, kita harus membalas kebaikan dari yang di atas, yang kuasa itu, gitu. Kita harus membalas kebaikannya dengan ya berkarya untuk masyarakat. Membuat produk-produk yang bagus ya Bu ya. Iya, produk yang bagus, terjangkau, jadi ya orang-orang yang menikmati kan senang juga ya, makan rotinya wangi, makan cookiesnya wangi, bener-bener bagus itu. Royal Crown itu yang sekarang ini termasuk yang paling trending ya. Oke Bu. Nah ini gini Bu, tentunya setelah 52 tahun ini kita kepingin kan Bu, bahwa Hakiki ini akan terus berkibar, Bu. Kira-kira ini, Bu, ya values apa yang ingin Ibu titipkan untuk generasi mendatang?
nilai-nilai bisnis apa yang Ibu akan titipkan untuk generasi mendatang? Silakan Ibu. Ya, mestinya nilai-nilainya tetap aja yang dari papa saya itu. Jadi kita harus komitmen, ya toh, harus ya itu sama aja yang tadi saya bilang itu, yang maksudnya terhadap karyawan kita harus menjaga, jangan sampai menunda gajiannya. Lalu terhadap customer kita harus jaga kualitas, ya toh, jaga pengadaan. Terhadap supplier kita harus jaga pembayaran kita. Saya kok kemarin beberapa bulan yang lalu saya ngomong-ngomong sama Michael kok. Di zamannya papa saya itu karyawannya di bawah 2 digit. Di zamannya saya dan Pak Sindu karyawannya di bawah 3 digit. Lah, di zamannya Michael dan Doni ini nanti di bawah 4 digit. Lah, kalau saya ngomong sama anaknya Michael dan anak-anak itu, di bawahnya kalian saya harap bisa 5 digit, saya bilang gitu. Oke Bu Mansa, sayang sekali waktunya kita ngobrol hanya 30 menit ini. Sebetulnya saya pengen banget ngomong sama Bu Mansa ini lebih banyak lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Lain kali kita bisa sambung lagi Bu. Oke, marketers, demikian perbincangan seru saya dengan Ibu Mansa, salah satu komisaris dari Hakiki Donarta. Saya ingin menyimpulkan, sebetulnya ada 3 hal yang menarik dalam bisnis yang menjadi kunci suksesnya. 1, hormat, respect, saling menghormati. Yang kedua, harus punya komitmen, menepati janji. Dan yang ketiga adalah terus belajar. Tentu ini continuous improvement. Jadi 3 kunci ini kalau diterapkan sungguh-sungguh, diharapkan perusahaan kita yang kita bangun itu bisa terus berkembang sebagaimana Hakiki Donarta. Oke, sebelum saya tutup ini Bu Mansa, monggo kalimat terakhirnya untuk acara ini Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan yang inspiratif buat para marketers di seluruh dunia? Ya, saya mau berpesan ya, saya sharing ya. Kalau kita mau jadi seorang pengusaha, mau bisnis, kita harus mau untuk itu ya, tekun, fokus, ya, lalu komit terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Itu paling penting, gitu. Jadi pinter saja nggak cukup Pak, tekun dan rajin. Rajin tuh ya nggak cukup, rajin harus tekun, fokus, gitu. Itu yang saya merasa ya, selama ini yang kita kerjakan ya di situ aja, yang terus fokus, tekun, berapapun pekerjaan apapun ya dikerjai terus. Akhirnya pasti adalah hasilnya. Suatu ketika pasti ada hasilnya, ya kan? Itu yang saya mau sharing untuk semua marketer yang mendengar perbincangan kita ini. Tekun, rajin, fokus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di acara Marketers Close Up. Berbagi cerita, inspirasi seputar bisnis dan pemasaran. Oke, teman-teman semuanya, saya Anang Supardi mengundurkan diri, dan ingat tetap stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Marketers Close Up.